Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Ya, Kabupaten Nganjuk merupakan kabupaten yang terletak di Jawa Timur, berbatas dengan kota Kediri, Madiun, dan juga Bojonegoro. Kabupaten Nganjuk memiliki beberapa tempat wisata yang menawan dan mempesona tentunya. Salah satunya adalah Candi Ngetos. Candi masih bagus meskipun telah berusia ratusan tahun, di mana merupakan situs bersejarah peninggalan Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat kepemimpinan Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk bisa disebut sebagai raja termasyhur di Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan saat Hayam Wuruk memerintah. Saat itu, Hayam Wuruk didampingi Mahapatih Gajah Mada. Mereka berhasil menyatukan sebagian besar wilayah di Nusantara. Hayam Wuruk mulai memimpin Kerajaan Majapahit pada tahun 1350 Masehi. Ia merupakan raja keempat dalam sejarah kerajaan terbesar yang pernah ada di wilayah Nusantara itu. Raja Hayam Wuruk bergelar Raja Sanagara yang wafat pada tahun 1389 Masehi setelah 39 tahun memimpin Majapahit. Menurut cerita yang beredar di masyarakat setempat, setelah jenazah Hayam Wuruk dikremasi, sebagian abunya didarmakan di Paramasakapura atau lebih dikenal dengan Candi Ngetos di kaki Gunung Wilis. Konon, dalam pendarmaan atau penghormatan tersebut, abu kremasi Raja Hayam Wuruk sebagian disimpan di Candi Ngetos ini. Candi Ngetos berada di barat Jalan Raya Ngetos, tepatnya di Dusun Ngetos, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Lokasinya berada di barat daya dan berjarak kurang lebih 14 km dari ibu kota Kabupaten Nganjuk. Candi Ngetos dibangun dari bata merah, khas bangunan di era Majapahit. Kini, beberapa bagian bangunan candi sudah rusak dan hilang, sementara yang tersisa tinggal induk candi seluas 9 meter persegi dengan tinggi 10 meter. Berdasarkan arca yang ditemukan di candi ini, yaitu berupa arca Siwa dan arca Wisnu, dapat dikatakan bahwa Candi Ngetos bersifat Siwa Wisnu. Kalau dikaitkan dengan agama yang dianut Raja Hayam Wuruk, amatlah sesuai, yaitu agama Siwa Wisnu. Konon di dekat berdirinya candi ini pernah berdiri candi berukuran lebih kecil atau sekitar 8 meter persegi. Tetapi bentuk keduanya sama. Diperkirakan bahwa bangunan candi tersebut semula dikelilingi oleh tembok yang berukuran bulat cincin. Candi Ngetos mempunyai bilik terletak tepat di tengah denah dasar bangunan. Dasar biliknya lebih rendah daripada dasar ambang pintu. Yang menarik yaitu terdapat relief seperti salib Portugis. Sisa tangga ada di sebelah barat, sehingga Candi Ngetos menghadap ke barat. Bangunan utama candi tersebut dari batu merah, sehingga berakibat lebih cepat rusak. Atapnya diperkirakan terbuat dari kayu, sehingga sudah tidak ada bekasnya. Yang masih bisa dilihat tinggal bagian induk candi.
Luas halaman Candi Ngetos yang sebenarnya belum diketahui. Melihat keletakan candi pada kemiringan lereng, maka terdapat kemungkinan halaman candi ini bertingkat-tingkat dan bangunannya terletak di tingkat halaman atas. Relief pada Candi Ngetos terdapat 4 buah, namun sekarang hanya tinggal 1, yang 3 telah hancur. Figura-figura pada alasnya juga sudah tidak ada. Di bagian atas dan bawah figura dibatasi oleh loteng-loteng terbagi dalam jendela-jendela kecil berhiaskan belah ketupat, tepinya tidak rata atau menyerupai bentuk banji. Hal ini berbeda dengan bangunan bawahnya yang tidak ada figuranya. Sedangkan tepi bawahnya dihiasi dengan motif kelopak buah dan ornamen daun. Di sebelah kanan dan kiri candi, terdapat 2 relung kecil yang di atasnya terdapat ornamen yang mengingatkan pada belalai Makara. Namun jika diperhatikan lebih seksama, ternyata suatu bentuk spiral besar yang diperindah. Dindingnya terlihat kosong, tidak terdapat relief yang penting. Hanya di atasnya terdapat motif daun yang melengkung ke bawah dan horizontal, melingkari tubuh candi bagian atas. Pada bagian tubuhnya di sebelah timur, selatan, dan utara, terdapat relung dengan tinggi 2 meter dan lebar 0,65 meter dalam keadaan kosong. Di sisi barat tubuh candi, terdapat 2 relung yang ukurannya lebih kecil daripada ketiga relung itu. Di atas relung-relung tersebut, terdapat hiasan kala dan di sisi barat, di atas kedua relung yang mengapit pintu masuk ada hiasan yang merupakan kepanjangan dari rambut kepala kala yang berada di atas pintu masuk. Yang menarik adalah motif kalanya yang amat besar, yaitu berukuran tinggi 2 kali 1,8 meter. Kala tersebut masih utuh terletak di sebelah selatan. Wajahnya menakutkan, dan ini menggambarkan bahwa kala tersebut mempunyai kewibawaan yang besar dan agaknya dipakai sebagai penolak bahaya. Motif kala semacam ini didapati hampir pada seluruh percandian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Bali. Motif ini sebenarnya berasal dari India, kemudian masuk Indonesia pada zaman Hindu. Umumnya di Indonesia motif semacam ini terdapat pada pintu-pintu muka suatu percandian. Di Candi Ngetos, sekarang sudah tidak didapati lagi satu arca pun. Namun menurut penuturan beberapa penduduk yang dapat dipercaya, bahwa dalam candi ini terdapat 2 buah arca, paidon atau tempat luda, dan bagi yang semuanya terbuat dari kuningan. Konon, di candi ditemukan sebuah arca Wisnu yang kemudian disimpan di Kediri, sedangkan yang lain tidak diketahui tempatnya. Meskipun demikian, bisa dipastikan bahwa Candi Ngetos bersifat Siwa Wisnu, walaupun mungkin peranan arca Wisnu di sini hanya sebagai arca pendamping, sedangkan arca Siwa sebagai arca yang utama. Menurut cerita yang beredar, Candi Ngetos dibangun atas prakarsa Raja Hayam Wuruk. Tujuan pembuatan candi ini sebagai tempat penyimpanan abu jenazahnya jika kelak wafat. Hayam Wuruk ingin dimakamkan di situ karena daerah Ngetos masih termasuk wilayah Majapahit yang menghadap Gunung Wilis, yang seakan-akan disamakan dengan Gunung Mahameru.
Pembuatannya diserahkan pada pamannya Raja Ngatas Angin, yaitu Raden Condromowo, yang kemudian bergelar Raden Ngabei Selo Purwoto. Raja ini mempunyai seorang patih bernama Raden Bagus Condrogeni, yang pusat kepatihannya terletak di sebelah barat Ngatas Angin, kira-kira berjarak 15 km. Diceritakan bahwa Raden Ngabei Selo Purwoto mempunyai keponakan yang bernama Hayam Wuruk yang menjadi raja di Majapahit. Hayam Wuruk semasa hidup sering mengunjungi pamannya dan juga Candi Lor. Wasiatnya kemudian, nanti ketika Hayam Wuruk wafat, jenazahnya dibakar dan abunya disimpan di Candi Ngetos. Namun bukan pada candi yang sekarang ini, melainkan pada candi yang sekarang sudah tidak ada lagi. Konon ceritanya pula, di Ngetos dulu terdapat 2 buah candi yang bentuknya sama atau kembar, sehingga mereka dinamakan Candi Tajum, hanya bedanya yang satu lebih besar dibanding lainnya. Selanjutnya diceritakan bahwa Raja Ngatas Angin Raden Ngabei Selo Purwoto mempunyai saudara di kerajaan Bantar Angin Lodoyo Blitar bernama Prabu Klono Jatikusumo yang kelak digantikan oleh Klono Joyoko. Raja-raja ini ditugaskan oleh Hayam Wuruk untuk membuat kompleks percandian. Raden Ngabei Selo Purwoto di kompleks Ngatas Angin menugaskan Empu Sakti Supo atau Empu Supo untuk membuat kompleks percandian di Ngetos. Karena kesaktiannya, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama tugas tersebut dapat diselesaikan sesuai petunjuk. Demikian tadi wisata kita ke Candi Ngetos Nganjuk. Selanjutnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar channel kami tetap bisa menyuguhkan informasi menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.